pelayanan publik melalui teknologi di era digital. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Gani Akbar dengan akhiran NIM 123. Saya Imam Tahir Rakananda dengan akhiran NIM 186. Saya Muhammad Rafli Azwardi dengan NIM akhir 148. Saya Asnafat Nazimah dengan NIM akhir 112. Saya Dita Safira Salsabila dengan NIM akhir 024. Saya Aliyah Putri dengan NIM akhir 110. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi masalah yang ada di topik tersebut. Urgensi masalahnya terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di era digital. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif dari pemerintah. Jika pemerintah tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka akan ada risiko meningkatkannya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berdampak negatif pada kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah itu sendiri. Selain itu, penerapan teknologi dalam pelayanan publik juga penting untuk mengurangi korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tanpa langkah-langkah ini, pemerintah mungkin akan kesulitan dalam memenuhi harapan masyarakat dan menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Saya akan membacakan tentang makna dari topik tersebut. Yang pertama yaitu evolusi teknologi dan pelayanan publik. Topik ini menyoroti bagaimana kemajuan teknologi, terutama dalam digitalisasi yang telah mengubah cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, keterlibatan masyarakat, yang artinya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Dijelaskan penerapan teknologi dalam administrasi publik dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memahami dari setiap makna topik tersebut, kita dapat melihat pentingnya integrasi teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat di era digital. Selanjutnya ada isu-isu strategis dalam topik tersebut. Yang pertama ada adaptasi teknologi. Pemerintah perlu beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi untuk memenuhi harapan masyarakat akan layanan yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Penerapan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang penting untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur digital, memastikan adanya infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi dalam pelayanan publik. Selanjutnya lagi ada regulasi dan kebijakan, mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan teknologi dalam pelayanan publik termasuk perlindungan data dan privasi masyarakat. Ada beberapa masalah dinamika. Antara lain, 1. Kesenjangan digital. 40% di daerah terpencil belum mendapatkan akses internet. Nomor 2, ada resistensi terhadap perubahan. 60% pegawai pemerintah merasa tidak siap menggunakan sistem digital baru. Nomor 3, ada keamanan data. 1 juta data bocor pada tahun 2022. Nomor 4, ada kualitas layanan. 30% penggunaan layanan publik mengalami masalah teknis. Jadi selanjutnya ada kebijakan yang mendukung dari topik tersebut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien, serta mendorong penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017. Kebijakan ini mengatur penerapan informasi hukum di tingkat nasional yang bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik melalui teknologi digital dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada inisiatif e-government. Pemerintahan telah meluncurkan berbagai inisiatif e-government yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan aksesibilitas layanan, pengembangan aplikasi dan platform digital untuk mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada program digitalisasi pemerintahan. Kebijakan ini mencakup pengembangan infrastruktur digital yang mendukung penerapan teknologi dalam pelayanan publik, serta pelatihan bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Insight temuan penting yang terdapat menunjukkan
bahwa penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, penguatan infrastruktur digital menjadi fundamental untuk mendukung aksesibilitas dan efisiensi layanan. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan efektivitas layanan. Terakhir, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, sehingga kebijakan yang kuat terkait perlindungan data perlu diterapkan. Dengan memahami dan penerapan pelajaran ini, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif dan berkualitas di era digital. Kemajuan teknologi digital sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di era digital. Pemerintah memiliki peran kunci dalam memanfaatkan teknologi tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi termasuk penggunaan e-government dan aplikasi mobile terbukti efektif dalam mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan. Selain itu, perkembangan teknologi dapat mengubah berbagai profesi, sehingga adaptasi terhadap perubahan ini menjadi sangat penting. Integrasi teknologi dalam administrasi publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada penyediaan layanan yang lebih cepat, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui teknologi digital mencakup beberapa langkah strategis. Yang pertama, pemerintah perlu berinvestasi dalam penguatan infrastruktur digital untuk memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Yang kedua, penting untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital yang sangat dianjurkan, sehingga layanan yang diberikan lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Yang terakhir, evaluasi berkala terhadap sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan publik diperlukan untuk memastikan kualitas dan kendalanya.